Halo, perkenalkan saya Yudiati Puspita Sari Vivin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pancabakti, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen tahun angkatan 2019-2020. NIM saya 1910417100. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tugas mata kuliah Manajemen Operasi 2 pada materi penugasan dengan kasus minimisasi dan maksimisasi. Oke, langsung saja kita pada materi serta pembahasannya. Materi penugasan. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Metode penugasan disebut juga dengan metode Hungarian. Persyaratan menggunakan metode Hungarian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris atau tugas yang diselesaikan. Dua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber daya tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan dengan variabel dummy. Variabel dummy hadir sebagai penyeimbang antara banyaknya tugas dengan banyaknya penerima tugas. Langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan dengan cara, ada 3 cara, yaitu yang pertama, itu mengidentifikasi dan menyederhanakan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Yang pertama adalah kasus minimisasi, yang kedua adalah kasus maksimisasi, dan ketiga adalah kasus tidak normal. Apa itu? Mari kita bahas secara detail. Yang pertama, itu kasus minimisasi, yaitu mencari biaya terkecil setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi dengan semua biaya yang ada pada baris yang sama. Sedangkan kasus maksimisasi yaitu mencari biaya tertinggi untuk setiap baris, yang kemudian nilai tertinggi tersebut sebagai pengurang semua nilai yang ada pada baris yang sama tersebut. Oke, yang ketiga adalah kasus tidak normal, yaitu bila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas. Atau sebaliknya, maka di dalam tabel penugasan perlu ditambahkan dengan variabel dummy yang nilainya 0. Oke. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Soal yang pertama adalah, ini adalah contoh maksimisasi. Kita masuk pada contoh soal, saya akan bacakan yang pertama. Contoh kasus soal minimalisasi dengan variabel dummy. Seorang manajer membutuhkan 4 pegawai dalam sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, Maju Jaya. Jenis pekerjaan dibutuhkan antara lain sales, koki, administrasi, dan bendahara. Manajer ingin meminimalkan biaya pengeluaran perusahaan agar perusahaan mendapatkan keuntungan dengan menggaji karyawan secara per hari. Adapun calon-calon karyawan yang mengajukan diri sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Luna, yang kedua itu adalah Dina, yang ketiga adalah Sri. Kita bisa lihat di sini pekerjaannya yaitu ada sales, koki, administrasi, dan bendahara. Bisa dilihat dalam tabel ini bahwa itu tidak atau belum ada penyeimbang. Karena apa? Karena pekerjaannya 4, sedangkan yang mengajukan pekerjaan itu adalah 3. Jadi kita harus mengidentifikasi masalah. Yang pertama, jumlah pekerjaan tidak sama dengan jumlah sumber daya atau karyawan. Jadi, perlu variabel dummy.
Perlu dicari, yang ketiga adalah perlu dicari biaya optimum kasus minimalisasi. Dan yang keempat, maka tabel penugasan sebagai berikut. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah tahap pertama, di mana kita sudah menambahkan variabel dummy. Oke, di sini saya akan menyampaikan bahwa Luna, Gina, dan Sri itu menetapkan harga yang berbeda pada setiap pekerjaan. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, bisa kita lihat. Sudah dilihat di sini perbedaan harga. Jadi, karena angka 0 sudah ada yang berasal dari dummy, maka langkah selanjutnya perlu mencari nilai terkecil pada baris. Ini bukan kolom ya, ini pada baris. Oke. Jadi, di sini kita di sini. Oke, ini pada baris. Oke, tahap kedua ini sudah kita menentukan ya nilai paling terkecil atau minimum ya. Di sini baris sales ini di mana adalah 45, 75, 60, nilai terkecil adalah 60. Oke. Yang kedua, baris kedua adalah 70, 85 dan 80, nilai terkecilnya adalah 70. Yang ketiga, baris ketiga adalah ada 60, 45 dan 65. Yang paling terkecil adalah 45. Dan yang ketiga adalah keempat adalah baris keempat adalah 50, 70 dan 75. Di sini saya sudah melingkari mana baris yang punya atau memiliki nilai terkecil, yaitu baris pertama 60, baris kedua 70, baris ketiga 45 dan baris keempat 50. Oke, setelah kita menentukan nilai terendah pada baris, maka langkah selanjutnya mengurangkan nilai pada tabel tersebut atau baris dengan nilai terkecil pada setiap baris. Oke, sini sudah kita lihat ya. Mari kita hitung sama-sama. Di sini 0. 0 di sini kenapa? Karena pengurangan 60 dikurang 60, jadi 0. Yang kedua di sini 15. Pengurangannya adalah 75 dikurang 60. Dan yang 25 berasal dari pengurangan 85 dikurang 60. Jadi hasilnya 25. Begitu juga dengan koki pada baris kedua itu di Luna. Itu nilainya di mana? Nilai terkecil adalah 70. Jadi kita langsung kurangkan 70 dikurang 70 yaitu 0. Setelah itu 85 dikurang 70 itu 15. Dan 80 kurang 70 itu 10. Bingung dapat dari mana? Dari sini ya, saya jelaskan. Nah, dari sini pengurangannya dikurang dengan nilai yang terkecil. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini dapat dari mana 0? Yaitu 0 pengurangan 45 kurang 45. Terus yang ini dapat dari mana 20? Yaitu pengurangan 65 dikurang 45. Dan 15 memperoleh dari 60 dikurang 45. Jadi 15. Oke, selanjutnya juga ini baris keempat, yaitu pengurangan antara 50 dikurang 50, jadi 0. Yang kedua adalah 70 dikurangkan 50 menjadi 20. Dan yang ketiga adalah 75 dikurangkan 50, jadi 25. Oke, setelah kita menentukan pengurangan pada tabel dengan bilangan terkecil pada setiap baris, ini salah ya, bukan setiap kolom ya, ini tapi setiap baris. Oke, setiap baris. Maka langkah selanjutnya menentukan pekerjaan masing-masing untuk setiap karyawan. Oke. Oke, di sini kita coret, kita cari yang kita menentukan pekerjaan ya. Siapa yang mendapat pekerjaan sales, koki, administrasi dan bendahara. Sini dia dilihat sudah dapatkan hasil di mana. Oke. Oke. Di sini menentukan pekerjaan untuk masing-masing karyawan. Sri itu mendapatkan pekerjaan sebagai sales, itu Luna mendapatkan pekerjaan sebagai koki, Gina mendapatkan pekerjaan sebagai administrasi, dan Dami itu mendapatkan pekerjaan sebagai bendahara. Kenapa itu Luna tidak mengerjakan bendahara? Karena apa? Karena kalau Luna itu mengerjakan bendahara, itu di sini Luna ini tidak maksimal, tidak maksimal pekerjaannya. Jadi harus dikerjakan oleh
dikerjakan sebagai koki. Kita bisa lihat ya dari awal itu nilai terendah adalah koki di sini. Oke. Oke. Sudah. Oke. Jadi total yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan per hari ialah, sini kita bilangan yang di bawah ya. Jadi sales itu Sri itu mengerjakan sebagai pekerjaan sales, di mana hasilnya 60 per hari, Luna sebagai koki 70, Gina sebagai administrasi 45, dan bendahara Dami 0. Mengapa 0? Karena dia hanya penyeimbang. Oke. Jadi biaya karyawan per hari harus dikeluarkan perusahaan adalah Rp175.000 per hari. Oke. Pekerjaan pembantu karyawan yang ditugaskan kepada Dami diasumsikan tidak ada yang mengerjakan. Oke. Ini demikian materi dari kasus minimisasi. Kita selanjutnya masuk kepada kasus maksimisasi. Oke. Kita langsung saja share. Oke. Ini kasus maksimisasi ya. Oke, saya bacakan dulu. Ini adalah oke. Oke, ya, masuk. Oke. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pemecahan masalah metode penugasan maksimisasi. Di sini ini adalah langkah-langkah atau step-step yang harus dikerjakan dalam memaksimalkan harga. Oke. Saya jelaskan tahapannya. Langkah pertama yaitu merubah tabel kinerja suatu tabel opportunity loss. Yang kedua, seluruh elemen di dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum pada baris yang sama atau tabel sebenarnya bernilai negatif, namun penulisannya positif. Yang ketiga adalah dengan meminimumkan opportunity loss akan memaksimalkan total kontribusi keuntungan. Tabel total opportunity loss diperoleh melalui pengurangan seluruh elemen dalam setiap baris dengan elemen terkecil dari baris tersebut. Langkah keempat yaitu melakukan uji optimalisasi dan berikutnya setiap penyelesaian persoalan minimisasi. Oke. Kita langsung pada contoh kasus soal. Contoh kasus maksimisasi yaitu sebuah perusahaan motor memiliki tenaga sales yang terdiri dari 5 orang karyawan, yaitu karyawan A, B, C, D, dan E. Masing-masing karyawan tersebut memiliki perhitungan nilai pada setiap pekerjaan yang berbeda-beda untuk setiap karyawan. Tentukanlah nilai maksimum dari setiap karyawan. Oke, di sini saya menentukan. Jadi saya menentukan nilai tertinggi pada setiap baris, di mana itu di sini bisa dilihat ya tabel, di sini tabelnya sudah seimbang, di mana pekerjaan itu dikerjakan 1 sampai 5, sedangkan karyawan itu ada 5. Berarti tabel ini adalah sudah seimbang sehingga tidak memerlukan variabel dummy. Oke, dari baris pertama kita lihat nilai yang tertinggi adalah 85. Saya ulangi, 850. Tabel yang kedua yaitu 750, tabel yang ketiga yaitu 650, tabel yang keempat yaitu 800, dan tabel kelima yaitu 900. Setelah kita menentukan nilai tertinggi setiap baris, maka langkah selanjutnya kita mengurangi nilai tertinggi dengan nilai-nilai yang ada pada baris. Oke. Ini dia. Di sini saya sudah mengurangi nilainya. Jadi yang pertama itu di sini pada baris pertama ya, kita ambil dari ujung, dari pertama. 850 dikurangkan 600 jadi 250. 850 dikurangkan 800 jadi
850 dikurangkan 780 jadi 130. Di sini 850 dikurang 850 jadi 0. Di sini 850 dikurang 700 jadi 150. Oke, baris yang kedua yaitu di sini nilai tertinggi adalah 750. Oke, bisa dilihat ya, nilai tertingginya 750. Jadi kita mengurangi setiap elemen yang ada pada baris 1 sampai 4 ini kita kurangkan dengan baris yang nilainya tertinggi. Oke, di sini sudah mendapatkan hasilnya. 750 dikurangkan 720 hasilnya 30. 750 hasilnya 250. 750 dikurangkan 600 yaitu 160. Dan 750 dikurangkan 550 hasilnya 200. Oke, baris yang ketiga kita lihat yang nilai tertinggi itu adalah 650 ya. Berarti di sini 650 dikurangkan 400 hasilnya 250. 650 dikurangkan 500 berarti hasilnya 150. 550 dikurangkan, saya ulangi, 650 dikurangkan 550 hasilnya 100. 650 dikurangkan 650 hasilnya 0. Dan 650 dikurangkan 450 hasilnya, dikurangkan 450 hasilnya 200. Oke, yang baris keempat, yaitu nilai tertinggi adalah 800 ya. Di sini bisa dilihat ya, nilainya 800. Oke, kita kurangkan. Sini dari awal, jadi kita kurangkan 800 dikurang 750 hasilnya 50. 800 dikurangkan 600 hasilnya 200. 800 dikurangkan 500 hasilnya 300. 800 dikurangkan 700 hasilnya 100. Dan 800 dikurang 800 hasilnya 0. Oke. Angka selanjutnya yaitu di sini tadi baris yang kelima adalah 900 nilai tertinggi, ya bisa dilihat ya. Jadi kita mengurangi setiap baris itu ke 900. Oke. Yang pertama itu 900 dikurangkan 650 hasilnya 250. 900 dikurangkan 350 hasilnya 550. 900 dikurangkan 700 hasilnya 200. 900 dikurangkan 900 hasilnya 0. Dan 600, saya ulangi, 900 dikurangkan 600 hasilnya 300. Dengan meminimumkan opportunity loss akan memaksimalkan total kontribusi keuntungan. Tabel total opportunity loss diperoleh melalui pengurangan seluruh elemen dalam setiap baris dengan elemen terkecil dari baris tersebut. Oke, sudah jelas ya? Oke, lanjut langkah selanjutnya kita coba menentukan baris. Oke, di sini tadi kita lihat ada 2 ya baris ya. Ini karena sudah maksimal ya. Ini. Oke, ada 0-nya. Oke, yang selanjutnya adalah ini kan belum maksimal ya karena di baris ini di sini kan kita melihat belum ada angka 0 ya di sini ya. Jadi, langkah selanjutnya kita mencari baris terkecil, saya ulangi, nilai terkecil pada baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Jadi di sini didapatlah baris yang pertama itu nilai terendah itu 50, baris kedua nilai terendah itu 30, baris ketiga nilai terendah itu 100, baris keempat nilai terendah 50, dan baris kelima nilai terendah adalah 200. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Oke, sudah dilihat ya. Berarti diperolehlah nilai ini. Jadi hasil pengurangan sini ya, kita dari awal. Jadi 250 dikurangkan di sini tadi 0 ya, karena pengurangan 50 dikurang 50 0. Jadi di sini 250 bisa dilihat ya nih ya. Ini kita kurangkan. Oke, berarti hasilnya 200. Karena pengurangan 250 dikurang 50. Yang kedua adalah 130 dikurang 50 hasilnya 80. Yang baris kedua, kolom pertama yaitu 30. 30 dikurang 30 hasilnya 0. Yang kedua 250 dikurang 30 220. 150 dikurangkan 30 hasilnya 120.
Oke, baris yang ketiga yaitu nilainya paling rendah adalah 100. Sini 4 di sini ya. Di sini 250 dikurangkan 100 itu hasilnya 150. 100 dikurangkan 150 hasilnya 50 dan di sini 100 kurang 100 hasilnya 0. Oke, baris yang keempat itu nilai terendah ada 50. 50 dikurang 50 adalah 0. 200 dikurangkan 50 itu 150 dan 300 dikurangkan 50 hasilnya 250. Begitu juga dengan yang baris kelima yaitu 500. Saya ulangi 200. Oke, 200 dikurangkan saya ulangi 250 dikurangkan 200 hasilnya itu 50. 550 dikurangkan 200 hasilnya 350 dan 200 dikurangkan 200 hasilnya 0. Jadi kita bisa cari tarik garisnya di mana sudah ada angka 0 pada setiap baris ya. Oke, berarti kita sudah melakukan uji optimalisasi setiap penyelesaian persoalan minimisasi yang telah dilakukan. Maka kita akan menentukan pekerjaan pada setiap karyawan. Oke, di sini baris pertama ini ada 2 0 ya yang di kolom 2 dan kolom 4. Oke. Kolom 2, kolom 4. Kita akan memilih di kolom ya, kita akan memilih di pekerjaan 2. Karyawan A itu mendapat pekerjaan 2. Kenapa tidak 4? Karena apabila A itu mengerjakan pekerjaan 4, maka karyawan C dan E itu tidak dapat pekerjaan. Jadi, kenapa itu harus pekerjaan 2? Karena tidak ada yang mengerjakan pekerjaan 2 selain karyawan A. Oke, sudah jelas ya? Oke, yang kedua, karyawan B. Karyawan B itu mengerjakan pekerjaan 5. Oke. Karena apa? Karena di sini 2 itu perlu, di sini 2 itu harus saya ulangi karena baris kedua ini di E, ini juga punya pekerjaan yang sama. Jadi kita mengambil pekerjaan jadi pekerjaan 5. Oke. Baris yang ketiga yaitu ada 3 dan 4. Kita mengambil pekerjaan di 4. Kenapa? Karena kalau kita mengambil pekerjaan 3, ini E, bisa saja sih ini ya. Tapi kita lihat di sini. Kenapa kita mengambil pekerjaan D? Karena kita lihat di sini ya. Karena kita mencari nilai maksimal. Oke, ini ya. Nih, maksimal. Salah. Oke nih. Nih, di C itu maksimalnya di 65. Berarti di sini ya. Oke, jelas ya. Oke, itu. Dan yang D itu pekerjaannya karena sudah 1 dengan 5, yang 5 sudah dikerjakan oleh B, maka D mendapat pekerjaan di 1. Oke. Begitu juga dengan E. Kenapa tidak dikerjakan oleh pekerjaan 4? Karena pekerjaan 4 sudah dikerjakan C, maka E mendapatkan pekerjaan 3. Oke, sudah jelas ya di sini. Oke, jadi tahap kelima adalah penugasan 1 dan penugasan alternatif 2. Jadi di sini kita lihat, di sini adalah bilangan yang terkecil, oke, terkecil dan saya ulangi, bilangan terbesar dan kedua terbesar. Oke. Jadi pada tabel di atas menunjukkan nilai maksimal pada setiap karyawan. Oke. Demikianlah materi penugasan pada kasus minimisasi dan maksimisasi. Semoga video ini bermanfaat bagi setiap orang yang menontonnya dan memberikan pengetahuan bagi setiap orang yang mencari ilmu. Dan sebagai pertanggungjawaban saya pada mata kuliah manajemen operasi 2. Oke, demikian. Selamat tinggal.